Ilkom B Pagi. Saya Nur Alisada dari Ilkom B Pagi. Di sini kami akan membahas tentang sifat ambiguitas dalam komunikasi nonverbal. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri adalah memiliki beberapa pengertian, antara lain merupakan sebuah proses interaksi sosial antara dua atau lebih individu yang mencoba saling mempengaruhi dalam hal ide, sikap, pengetahuan, dan tingkah laku. Selain itu, komunikasi juga didefinisikan sebagai proses memberitahukan dan menyebarkan pikiran-pikiran, nilai-nilai dengan maksud untuk menggugah partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan itu menjadi milik bersama. Contohnya, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata, sedangkan intonasi dan gaya berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi bawah sadar, yang dapat berupa komunikasi verbal ataupun nonverbal. Sejak lahir hingga akhir hayat manusia, komunikasi nonverbal merupakan sistem simbol yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ambiguitas merupakan hal yang bermakna ganda dan kemungkinan mempunyai dua pengertian atau lebih. Suwandi mengatakan ambiguitas ialah suatu yang bermakna ganda. Karena bermakna ganda, kalimat, kata, atau frasa ambigu dapat membingungkan orang yang membacanya atau mendengarnya. Penyebab ambiguitas kalimat pada umumnya adanya keterangan atau atribut yang lebih dari satu. Istilah ambiguitas secara umum dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang tidak pasti atau tidak jelas. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ambiguitas dapat diartikan dengan suatu jenis kata sifat yang memiliki makna lebih dari satu atau bermakna ganda. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakjelasan, keraguan, dan kekaburan dalam memahami suatu makna atau kalimat. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ambiguitas ialah suatu kata yang dapat bermakna lebih dari satu sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam memahami suatu hal. Komunikasi nonverbal dapat bersifat ambigu terkait dengan pesan yang disengaja dan tidak disengaja. Kita perlu menyadari bahwa komunikasi nonverbal dapat memiliki derajat ambiguitas bermakna ganda, di mana tindakan nonverbal yang kita ekspresikan dapat ditafsirkan berbeda oleh orang lain. Contohnya, ketika Anda mengatakan kepada orang-orang, "Saya merasa senang di sini," tetapi bahasa tubuh Anda kayak lemas, matanya sayu, loyo, maka orang-orang tidak akan mempercayai kata-kata Anda. Mereka, orang-orang ini, lebih mempercayai apa yang mereka tangkap melalui bahasa tubuh. Maka dari itu, bahasa tubuh menjadi satu aspek penting yang harus diperhatikan ketika sedang berkomunikasi agar tidak bermakna ganda atau ambiguitas. Contoh yang kedua adalah intonasi bicara. Kita ambil contoh saja dari orang-orang suku Batak atau orang-orang di wilayah Medan. Logat mereka itu dengan intonasinya sangat tinggi dan agak kasar seperti orang yang sedang marah-marah. Mungkin orang-orang di luar Medan akan menganggap mereka itu kasar ataupun sedang marah, padahal sebenarnya tidak, karena itu adalah logat asli suku mereka. Itulah yang membuat intonasi ini menjadi suatu komunikasi nonverbal yang bersifat ambigu. Ya, sekian dari kami berdua mengenai penjelasan dari sifat ambiguitas dalam komunikasi nonverbal dan contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh bikin dan cicit bapriu paling tampan jikalau ditembak gak mempan wajar kalau ente nyaman sekali sewang kita hidup masing-masing ente kasih godaan aneh gak berpaling.